Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Purwanti. Saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia Maju dari Jakarta. Saya dari Desa Rempoah akan melakukan promosi kesehatan, yaitu mengenai kehamilan resiko tinggi serta bagaimana sih cara penanganannya. Nanti promosi kesehatan ini akan dilakukan di Desa Rempoah, RT 6, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, di mana pesertanya itu akan diikuti oleh ibu-ibu hamil di Desa Rempoah ini, di mana nantinya acara ini akan bertujuan sebagai penurunan angka kematian ibu dan bayi di Desa Rempoah. Kemudian nanti promosi kesehatannya, media yang akan digunakan yaitu menggunakan leaflet. Nanti leaflet ini akan dibagikan kepada ibu-ibu hamil yang akan mengikuti promosi kesehatan pada siang hari ini. Kemudian ada juga laptop yang nanti digunakan untuk presentasi. Sekian dan terima kasih. Saksikan nanti untuk promosi kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang ya ibu-ibu yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Yuli Purwanti. Saya sebagai penyuluh melakukan promosi kesehatan yang berjudul kehamilan resiko tinggi dan tanda bahaya kehamilan, serta gimana sih cara penanganannya kalau misalkan ibu-ibu ini memiliki tanda bahaya kehamilan, yang nanti akan beberapa saya jelaskan ya. Di sini di pamflet ada pengertian juga ya Bu ya. Pengertiannya yaitu kehamilan beresiko tinggi adalah keadaan ibu hamil dengan berbagai faktor resiko yang dapat mengganggu proses kehamilan yang mempengaruhi ibu dan janin. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya tidak langsung ditangani, dibawa ke dokter atau ke bidan, nanti akan mempengaruhi ya Bu ya untuk kesehatan ibu dan janinnya. Apa aja sih faktor pengaruhnya yang akan mempengaruhi pada proses kehamilan dengan ibu yang memiliki faktor resiko tinggi ya? Yang pertama itu mengandung di usia misalkan kurang dari 19 tahun. Terus mengandung di usia terlalu tua, yaitu hamil dari lebih dari 35 tahun. Ibu-ibu di sini usianya berapa tahun? 35, 33. Iya, berarti itu termasuk ya Bu ya, soalnya kan ada usia yang lebih dari 35 tahun ya. Itu termasuk dari faktor pengaruh terjadinya proses kehamilan dengan resiko tinggi. Terus misalkan ibu dengan hamil lebih dari 10 tahun, terus pernah operasi sesar juga termasuk. Terus pernah riwayat pernah hamil kembar atau lebih. Pernah juga mengalami bayi mati dalam kandungan. Serta ibu yang mengalami hipertensi atau penyakit hipertensi ya Bu ya. Kalau misalkan diperiksa di bidan, tensinya terus tinggi lebih dari 130, itu dinamakan hipertensi pada ibu hamil atau preeklamsia. Terus ada tanda bahayanya. Ibu-ibu sekarang yang dirasakan apa selama hamil? Kalau ibu apa Bu? Pusing ya? Iya, pusing juga ada ya. Pusing termasuk, mual juga. Mual ya. Makanya males ya. Jadi tanda bahayanya itu pada kehamilan muda itu nanti bisa jadi perdarahan ya Bu ya, pada usia kandungan kurang dari 20 minggu. Terus kemudian merasa mual, muntah dan pusing. Kalau misalkan muntahnya berlebihan juga ibu-ibu harus langsung ke bidan, konsul ke dokter spesialis kandungan juga bisa ya. Terus kemudian nyeri perut pada bagian bawah, biasanya di bawah pusar. Terus masa kehamilan tua di sini biasanya ibu-ibu ngalamin apa? Kram ya biasanya ya. Iya. Kalau misalkan kram perut itu nanti boleh nanti sekalian dicek juga, karena kan biasanya kalau ibu hamil itu perlu dicek selama 4 kali ya dalam masa kehamilan sampai ke 9 bulan itu. Terus kalau misalkan ada perdarahan juga bisa berpengaruh. Biasanya ada perdarahan yang nggak dirasa. Terus sikap apa aja sih yang dilakukan oleh ibu dan keluarga untuk menghadapi kehamilan ini dengan faktor resiko tinggi ini? Apa aja? Pertama itu mendiskusikan dulu, menentukan tempat calon penolong persalinan. Jadi ibu-ibu udah misalkan nih saya udah periksa ke dokter
kandungan yang di Mutiara Bunda, ya nanti ibu juga nanti akan tahu nih, nanti saya akan melahirkan di sana. Kalau misalkan saya udah sering periksa ke bidan desa yang sebelah sini, nanti boleh ibu langsung ke beliau. Dan biasanya kan ada catatan juga ibu hamil yang KIA itu yang warna pink ya Bu ya, bukunya. Ya, posyandu juga biasanya boleh sekalian kayak ada senam hamil gitu ya. Terus yang kedua adalah menyiapkan dana untuk kepentingan dan kebutuhan ibu selama hamil, bersalin, serta nifas termasuk biaya rujukan. Jadi itu nanti ibu-ibu harus ada kayak misalkan persiapan untuk BPJS, kartu keluarga, dan KTP juga ya Bu ya. Udah mulai harus dipersiapkan kalau misalkan udah dekat dalam waktu persalinannya. Terus yang ketiga yaitu mengupayakan dan mempersiapkan transportasi jika waktu tertentu diperlukan. Jadi kayak harus ada siap siaga orang yang ada di rumah. Terus yang keempat yaitu menyiapkan calon donor darah yang bersedia membantu jika suatu dibutuhkan. Jadi kayak misalkan ibunya punya riwayat penyakit, kayak misalkan darah rendah atau apa, itu harus ya. Kayak misalkan nanti dikonsulkan dulu di dokter atau di bidan setempat. Yang terakhir yaitu mendiskusikan dan menentukan metode KB yang akan diperlukan pasca persalinan. Jadi nanti biasanya dokter kandungan, kalau nggak bidannya itu nanti nawarin nih, ibunya nanti pakai KB apa. Biasanya kalau di dokter yang di sesar itu nanti ada yang kayak pasang IUD atau apa nanti sekalian biasanya gitu ya. Terus ada cara pencegahannya dan antisipasi bahaya kalau misalkan ibu-ibu ini termasuk dalam resiko kehamilan tinggi tadi. Melakukan pemeriksaan rutin minimal 4 kali. Tadi seperti yang saya jelaskan pada waktu kehamilan muda, terus kemudian pertengahan, kemudian kalau misalkan udah trimester ketiga boleh nanti 2 kali dalam pemeriksaan. Soalnya kan nanti mendekati masa persalinan itu nanti akan lebih ini ya Bu ya, akan dikontrol lebih spesifik sama bidan sama dokternya. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Terus istirahat yang cukup, mengkonsumsi tablet tambah darah, terus senam ibu hamil, serta dukungan dari keluarganya. Hindari stres dan tidak berpikir berat ya. Kemudian tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam per hari. Begitu ibu-ibu presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Saya mau tanya sekali lagi ya Bu ya, tanda-tanda yang dirasakan itu kiranya apa aja kalau boleh tahu tadi? Mual, muntah, pusing. Iya bener ya, berarti udah mulai tahu ya. Kalau misalkan kita hamil, terus misalkan pemeriksaan kehamilan itu berapa kali minimalnya? 4 kali. Ya bener ya, berarti ibu-ibu di sini sudah paham semua ya tentang sosialisasi kehamilan, resiko tinggi dan tanda bahaya pada kehamilan serta penanganannya ya. Baik ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya atas sosialisasi pada siang ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.